Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Wa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah taala fi hadhil munasabatil qayyimah nuwassilu darsnal balaghah min kitab Syarhul Balaghah wa hadzal kitab syarhun li kitab qawaidil lughah al arabiyyah wa syarihuna fadilatul syekh Muhammad ibn Shalih al Utsaimin ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa lil muslimin ajmain. Taib nanul an fi safa salasimiyah sita wasitin di halaman 366 masih kita pembahasan muhassinat lafziyah. Di dalam ilmu badi' kita mempelajari dua poin, muhassinat ma'nawiyah dan muhassinat lafziyah. Muhassinat ma'nawiyah sudah selesai kita ambil, ada 12 macam, dari tauriyah, tibaq, muqabalah dan seterusnya sampai yang terakhir uslubul hakim, itu muhassinat ma'nawiyah. Sekarang kita sedang di muhassinat lafziyah. Muhassinat lafziyah di kitab ini ada 3 poin, ada 3 jenis. Yang pertama al-jinas, yang kedua as-saja', yang ketiga al-iqtibas. Sekarang kita masih di jenis yang kedua, yaitu al-jinas. Di pertemuan sebelumnya kita telah katakan bahwasanya al-jinas itu dibagi menjadi 2, ya, tam dan ghairu at-tam. Patokan kepada tam atau tidak, sempurna apa tidaknya adalah dari sisi, yang pertama dari sisi hayahnya, ya, dari sisi harokatnya, syakalnya, kemudian dari sisi adatnya, dari sisi jumlah hurufnya, kemudian dari sisi tartib hurufnya, kemudian dari sisi naw hurufnya, ya, maksudnya hurufnya harus beneran sama. Baik. Jadi beneran sama persis itu dinamakan jinas tam. Ya, kalau jinas yang ghairu tam berarti ada salah satu dari poin-poin tadi yang tidak sama. Baik. Sekarang kita akan lihat contoh yang kedua yang disebutkan oleh penulis di sini, ya, untuk jinas atam. Contoh yang pertama sudah kita ambil di kata insanan kemarin, ya. Ya, lam alqana apa kemarin? Lam nalqa ghairaka insanan yuladu bihi. Nah, itu contoh yang pertama untuk jinas tam di kata insan. Sekarang kita lihat contoh yang kedua, yaitu perkataan seorang penyair fadarihim, ya, perkataan dari Muhammad ibn Syarab al-Khairawani. Beliau mengatakan fadarihim madum tafi darihim wa ardihim madum tafi ardihim. Ada 2 jinas di sini. Yang pertama darihim, ya, fadarihim, darihim yang itu. Ya, kemudian fi darihim, ya, dar yang kedua. Jadi ada 2 dar di sini, ya. Dar yang pertama itu adalah fi'il amr dari kata daro, ya, duru, dar, ya, adar, ya. Darihim, ya, artinya, ya, mudaroh, ya, mudaroh artinya mengelilingi, ya. Fi darihim, dar yang kedua artinya rumah. Kemudian ardihim, ya, ard itu artinya kan, ya, bumi sebenarnya, ya. Di sini ardihim adalah fi'il amr dari ardo yurdi ardi. Ya, ardo yurdi ardi, ya, buatlah itu, ya, madum tafi ardihim, ardi yang kedua itu yang artinya turab, ardun. Baik, nandur asyaralan wa minal jinasit tami aidan fadarihim madum tafi darihim wa ardihim madum tafi ardihim. Fal jinasu bainal alfaz darihim wa ardihim. Fadarihim al-ula fi'lu amrin minal mudarah. Itu fi'il amr dari kata mudarah, ya. Mudarah itu yang mutar, mengelilingi. Wa darihim asaniyah ismun lil bait, dar yang kedua itu artinya bait, rumah, ya. Aw lil buq'ah allati huwa fiha, atau nama tempat. Jadi dar itu bisa artinya rumah, bisa artinya tempat, ya, tempat untuk berdiam diri, itu namanya dar. Kadzalika ardihim al-ula fi'lu amrin minal irda, ya, arda yurdi irdaan. Wa ardihim as-saniyah ismun lil buq'ah allati hum fiha. Baik. Jelas ini jinasnya, ya. Jinasnya tam di sini. Wa takallufus sina'ati fi hadzal baiti wadihun.
Catatan tambahan dari Syekh di sini, takalluf as-sina'ah. Takalluf itu artinya membebani diri, ya, merepotkan diri sendiri dalam menyusun syair ini. Ya, ini namanya takalluf. Antum berlebih-lebihan dalam ibadah, padahal ibadahnya mudah. Ya, ibadahnya mudah. Misalkan dalam masalah wudhu, wudhu itu ya yang penting basah, yang penting kena terbasuh anggota wudhu, gitu kan. Tapi kalau orang yang mutakallif, orang yang membebani diri, dia akan berusaha membasuh anggota wudhu sambil digosok-gosok, misalkan sambil ditekan. Memang disunahkan, tapi ini berlebihan sekali, dia menggosok-gosok lama sehingga membutuhkan banyak air. Nah, ini namanya takalluf dalam beribadah atau syaddud. Ya. Jadi dalam menyusun syair pun ada namanya takalluf, yang membebani diri. Ya, jelas sekali apa istilahnya ya. Dia itu membuat-buat, itu jelas sekali gitu, enggak original gitu karyanya. Wa takallufus sina fi hadzal bait wadih, jelas sekali ada takalluf di sini. Lakin hal makna al-baiti jayyidun, boleh aja takalluf dengan syarat maknanya tetap bagus. Ya, tapi kalau takalluf tapi maknanya enggak bagus, ya ini enggak baik. Ya, an yudariyahum madama fi darihim wa an yurdiyahum madama fi ardihim. Amma innal wajib an yaqula al-insan al-haqqa sawa'an kana fi darihim aw fi ghairi darihim. La syakka anna tsaniyah huwal wajib. Fa idza kana la yastati' falyata'awwal wa idza ta'awwala sara minal mudara. Baik. Wa qawluhu ardihim ya misluha aidan lakinnahu ahwan. Ini beliau meninjau dari sisi tinjauan syariat berarti di sini ya. Melihat dari pandangan syariat maknanya bagus apa tidak gitu. Ya tidak ada kaitannya dengan gaya bahasa di sini, tapi melihat dari tinjauan ya logika atau tinjauan makna syariat. Baik. Jadi kenapa makna bait ini kurang tepat? Ya, karena kalau kita mempraktekkan makna dari bait ini kan maknanya begini. Ya, berlemah lembutlah, bersikap baiklah kepada mereka, ucapkanlah perkataan yang baik kepada mereka selama kamu berada di rumah mereka. Berarti kalau keluar dari rumah boleh bohong, kan gitu pemahamannya dari bait tadi. Ya, nah, maka ini tentu tidak begitu, ya, tidak begitu kita menafsirkan. Maka dari sini ya, makna bait ini ya, perlu diluruskan kembali. Ada takalluf di sini. Ada Taib. Jadi mudaroh itu bahasa kita apa? Ya, muamalah al-layyinah, ya, muamalah dengan lemah lembut, ya, mengelilingi mereka, maksudnya mengitari mereka dengan muamalah yang layyin, yang lemah lembut. Baik. Wa qaluhu ardihim mitlaha aidan, lakinnaha ahwan bi anna irda'ahum qad yakunu bi an yakhdumahum fi syai'in fayaqihi adawatahu. Ya. Tapi kalau makna kalimat selanjutnya, jinas yang selanjutnya itu dikata ardihim. Ardihim itu kan artinya membuat mereka ridho ya. Ya, membuat mereka ridho ya maknanya masih bisa lah ya. Buatlah mereka ridho di tempat mereka tinggal, di kampung mereka. Yaitu dengan ya, melayani mereka misalkan ya, agar kita selamat dari permusuhan mereka. Misalkan, kalau kita bertamu ke satu daerah ya tentu kita harus baik-baik sama mereka. Baik. Itu contoh yang kedua untuk jinas at-tam. Kemudian ya Syekh Utsaimin menambahkan contoh lagi, wa minat-tami aidan qaulus syair ashirin nasa bil jamili wa khallil muzahamah wa tayaqqad wa kulli man yata'atal muzahamah. Ya, mana di sini jinasnya? Dikata muzahamah dan muzahamah. Ini kan sama ya. Baik. Jadi ashirin nasa bil jamil, ya, al-muzahamah itu artinya ya apa bahasa kita itu ya, terlalu ikut campur. Ya, terlalu ikut campur. Jadi muzahamah yang pertama artinya terlalu ikut campur. Muzahamah yang kedua, muzah itu artinya bercanda. Ya, muzah itu artinya bercanda. Mah artinya uskut. Nah, jadi untuk katakanlah kepada orang yang apa namanya? Suka bercanda ya, mah uskut ya. Fi hadza jinasun tam baina al-muzahamah wal muzahamah. Wa kadzalika falam tad'il a'adi qadrashani wala qalu fulanun qadrashani. Ya, dikata qadrashani sama qadrashani. Qadra
syani, ya, qadra itu satu isim. Ya, tapi kalau qadra syani itu fi'il madi. Baik. Wa ghairu tam nahwa yamudduna min aidin awasin awasimin tasulu bi asyafin qawadin qawadibi. Jinas yang selanjutnya yaitu jinas ghairu tam. Faqali syair yamudduna min aidin awasin awasimi ila akhirih. Asyahid qaluhu awasin awasimin. Ya, fahada jinas ghairu tam. Apa? Kenapa dia dikatakan ghairu tam di sini? Karena adatnya itu beda. Awasin itu jumlah hurufnya 4. Awasimi itu jumlah hurufnya 5. Di an-nasaniyah az-ziyad minal ula biharfin. Az-ziyad artinya lebih banyak dari yang pertama, lebih banyak satu huruf. Wa kadzalika qauluhu qawadin qawadibi. Qawadin qawadibi. Qawadin 4 huruf, qawadibi 5. Fathaniyatu aidan zaidatun anil ula biharfin. Nah, berarti dia menyelisih dari jumlahnya. Baik. Itu di akhir dari ya pembahasan tentang jinas, ya, ringkas saja di situ. Ya. Baik. Sekarang kita masuk ke hasinat labdiyah yang selanjutnya yaitu as-saja. Ya. As-saja itu bahasa kita adalah rima. Ya, akhiran nada yang bunyinya sama itu namanya saja. Intonasinya sama. As-saja dalam bahasa Arab pengertiannya adalah tawafuqul fasilataini nasran fil harfil akhir. Tawafuq artinya kesamaan, kesesuaian. Ya, al-fasilatain, ya, di antara dua pemisah. Maksudnya dua koma, ya. Ya, koma yang satu koma itu namanya satu fasilah. Ya, nasran, tapi konteksnya nasr. Ya, apa itu nasr, ya, Pak? Nah, laisa syikron. Ya. Jadi matan jurumiyah itu namanya nasr. Ya, tapi kalau matan Tuhfatul Atfal, ya, Alfiyah Ibnu Malik itu namanya syair, apa ya? Atau nazam. Jadi ada nasr, ada syair. Jadi nasr itu perkataan yang biasa aja. Ya. Jadi kalau ada saja, ada rima-rima yang sama di dalam syair, itu bukan dinamakan saja, ada istilah lain. Ya. Nah, jadi saja itu hanya ada pada nasr saja. Qala Syarih rahimahullah, as-saja' huwa tawafuqul fasilataini nasran fil harfil akhir. Wa qawluhu nasran ihtirazun min asy-syi'r. Nasran lawan dari syair. Ma'anna as-saja' yakunu fi syi'ri aidan. Sebenarnya dalam syair juga ada saja. Ya. Lakinnal ghaliba anna as-saja' yakunu fi nasri. Tetapi kalau saja pada syair itu ada istilah khususnya, qafiyah tersebut. Ya. Wa qalil qail, misalkan ada orang mengatakan ayyu syai'in atyabu min ibtisamis sukur wa dawamis surur wa buka'il ghamam wa nauhil hamam. Ya, ini kan ujungnya sama-sama ya. Ra mim mim. Nah, ini namanya saja, rima bunyinya. Jadi enak sekali didengar kalau ujungnya itu sama. Ya. Nah, misalkan ketika menyebutkan pengertian at-taqwa, ya, pengertian Ali bin Abi Thalib apa? At-taqwa al-khawfu minal jalil, ya, warridho bil qalil wal amalu bitanzil, ya, wal istidadu li yaumir rahil. Sama ujungnya, enak dengarnya, ya, mudah juga dihafalkan, ya. Nah, contohnya perkataan ini, ayu syai'in, suatu apa yang lebih baik dari ibtisamis suhur, ya, senyum orang-orang, wadawamis surur, ya, kebahagiaan yang terus menerus, buka ghamam, ya, kemudian hujan, maksudnya air mata dari tangisan dari mendung, hujan maksudnya, wa nauhil hamam, dan suara dengkuran atau suara bunyi burung merpati. Wa saj'u katsirun fi kalamil Arab wa fil haditsin Nabi wa fi kalamil ulama. Wa min aqdari man qara'tu lahu saj'an Ibnu Jauzi rahimahullah fi Tabsirah. Baik. Maka kata Syekh Utsaimin di sini, faedah dari beliau mengatakan orang yang paling mampu bikin saja, yang paling cerdas bikin saja itu adalah Ibnu Jauzi, kata Syekh Utsaimin di dalam kitab At-Tafsirahnya. Memang benar, coba kalau untuk buka kitab At-Tafsirah itu, ya, luar biasa di situ. Ya, ada banyak syair di situ dibawakan oleh Ibnu Jauzi. Ya, jadi sajanya banyak sekali dan tidak ada takalluf. Ya, ini menunjukkan kecerdasan dari Ibnu Jauzi.
idh ya'ti bisaj'in ajib. Ajib kata Syekh. Ya'khudhu bil lubbi wa tash'uru fihi bi anna ar-rajul la yatakallaf. Ya, beliau hanya membawakan di dalam sajak-sajak beliau atau di dalam syair-syair beliau itu, beliau hanya membawakan bukan di dalam syair ya, di dalam perkataan nasarnya, di dalam kitab at-tafsir itu, beliau menyampaikan lubnya, intinya. Yang disampaikan intinya bukan hal-hal yang remeh-temeh, tapi hal-hal yang benar-benar paling penting yang disampaikan. Ya. Dan beliau bisa menyampaikan inti tersebut tanpa adanya takalluf. Makanya Syekh Utsaimin mengatakan ajib sajanya Ibnu Jauzi di dalam kitab at-tafsir itu. Baik. Wa qad najidu minan nasi man yakunu kalamuhu saj'an wa yajri saj'u ala lisanihi bi suhulatin wa yusrin wa bi ghairi takallufin. Kadang ada kita dapati orang yang dia kalau ngomong memang begitu ngomongnya, ya. Tanpa dia dipaksakan, dia ngomongnya otomatis pakai saja gitu. Yang terbiasanya begitu, ya. Dia suka memilih kata-kata yang ujungnya sama bunyinya. Ya. Ya, maka ya, orang-orang yang seperti ini kita katakan apakah saja itu hukumnya mahmud atau mazmum, terpuji apa tercela? Nah, kita katakan ada tafsir perincian di situ. Amma idza kana ghairu mutakallaf wa ja'at bihi tabi'ah fa innahu mahmud. Kalau orang tersebut dia tidak berlebih-lebihan, tidak memaksa diri untuk bersaja, ya, maka yang seperti ini mahmud, yang terpuji, tidak masalah. Li'annahu yunammiqul kalam wa yuhassinu, dan itu akan melembutkan kalam, memperindah kalam. Wa yutribul asma', ya, akan membuat nyaman telinga. Yutribu itu artinya kayak kita mendengar lagu, ya, nyaman telinga mendengar. Ya. Wa amma idza kana mutakallafan fa innahu la syakka madhmubun. Akan tetapi kalau berlebih-lebihan, memaksakan diri, maka ini adalah sesuatu yang madhmum, yang tercela. Ya, ini banyak terjadi di kalangan al-khutbah, ya, orang-orang yang ya, berprofesi sebagai khatib. Ya. Ada yang memaksakan diri untuk ya, bersaja dari awal sampai akhir sehingga dia ya, kesulitan mempersiapkan materi, ya, sehingga poin yang paling penting dari khutbahnya justru tidak tersampaikan. Ini tentu mazmum yang seperti itu. Ya, tapi bukan berarti nggak boleh bersaja ketika khutbah. Silakan bersaja dengan syarat jangan takalluf. Banyak di antara para masyayikh yang bersaja ketika khutbah. Di antaranya dosen kami di Libya, ada namanya Dr. Majdi Mansur, hafizahullah taala, semoga Allah menjaga beliau. Ya, beliau kalau berkhutbah, khutbah Jumat selama 30 sampai 40 menit itu saja terus dari awal sampai akhir. Ya, ngomong kayak air gitu. Ya, memang beliau cerdas menguasai bahasa pakar dalam masalah lugo, gitu. Ya. Jadi kalau memang tidak ada takalluf di situ silakan. Syekh Turaifi misalkan, ya. Nah, itu ketika kalau coba antum simak khutbahnya, ya itu ya, sering menggunakan namanya saja ini. Baik. Walihada najidu fi saja' al-mutakallif gumudan fil ma'na li'anna al-mutakallim yuhawil an yatiya bil kalimatil mutanasibah walakin ma'a masyaqqa. Makanya kalau orang itu mutakallif, berlebih-lebihan, ya, memaksakan diri dalam membuat sajak, maka makna syairnya itu justru menjadi gumut, samar maknanya. Susah untuk kita tahu maknanya. Kenapa? Karena dia milih kata yang tidak pas. Dia hanya patokannya kepada sajaknya. Yang penting iramanya sama, ya, nggak peduli maknanya berbeda. Nah, itu karena dia melakukan takalluf. Amma idza urida bihil batil fawadihun annahu sawa'a kana saj'an am ghairu saj'a fa innahu madmumun bila syak. Adapun kalau dari sisi materi perkataannya, kalau isi materi perkataannya ada sesuatu yang batil, ya tentu jelas ini mau dia pakai sajak ataupun tidak sajak, ya hukumnya tercela. Itu jelas. Faqaulur Rasuli alaihi salatu wassalam, misalkan Nabi SAW bersabda, riwayat Bukhari dalam Kitabul Buyu', qada Allah ya haq wa syartullahi awsaq wa innamal wala'u liman a'taq. Ada saja enggak di sini? Ada ahaq, awsaq, a'taq. Ya, kata-kata ini ittafaqat fil harfil akhir. Huruf apa namanya? Huruf terakhirnya sama. Ya, alawatan ala qawniha muttafiqatan fil wazni. Alawah artinya ziyadah, ya. Alawah artinya ziyadah. Alawatan ala qawniha muttafiqatan fil wazni. Ya, ditambah lagi wazannya sama. Bunyinya sama, ahab, ausab,
a'taq. Ini bunyinya sama, wazannya juga sama, wazan af'al. Ya. Fakulluha ala wazni af'al wa in kanat as-salisatu fi'lan. Meskipun a'taq itu fi'il. Ya, kalau ausaq sama apa satu lagi tadi? Ahab, ya. Ausaq sama ahab itu sama-sama isim. Tapi yang ketiga a'taq itu fi'il madi. Ya, tapi wazannya sama semua, af'al. Ya, wazannya sama semua. Jadi ujungnya sama, wazannya sama, gitu. Ya. Fahada bila syak saja, ini tentu adalah saja, lakinnahu mahmud. Ini terpuji ya saja dalam hadis ini. Li'annahu ghairu mutakallaf wa ja'at bihi saliqah fala yakunu madmuman. Ja'at bihi saliqah. Saliqah itu kita artikan dengan insting. Atau insting ya, ghazira. Ya, naluri. Ya. Jadi Nabi otomatis ngomong begini ini, enggak mikir lama, oh saya akan ngomong apa, ya, milih-milih kata, enggak. Ya. Ini datang keluar dari lisan Nabi begitu saja tanpa berpikir lama. Ditambah Nabi itu kan ya, di antara mukjizat beliau kan jawami'ul kalim ya. Baik. Wa kadzalika yujadu fi ba'di khutabil ulama rahimahumullah allati takunu qabla bad'il kalam fayakunu fiha saj'un katsirun. Nah, maka sering kita dengar ya para masyayikh ya, para asatidzah ketika mereka ngisi kajian di awal-awalnya kan mereka kadang ya, di khutbatul hajahnya kan macam-macam kan variasinya. Dan itu biasanya kan ada saja di situ. Alhamdulillahi wa kafa, ya, itu kan ada saja-sajanya. Ya, alhamdulillah ala ihsani. Nah, itu saja. Ya, nah, itu saja untuk memperindah kalam. Jadi kalau tidak ada takalluf di situ ya tidak masalah. Wa idza qusida bis-saj'il batil kama dzakarna fala syakka annahu mazmum. Contohnya yang mazmum itu yang qauli Hamal ibn Nabigah. Ada seorang namanya Hamal ibn Nabigah. Dia berkata kepada Rasulullah SAW, "Hina qada fi qissatil mar'atain al-muqtatilataini bidiyatin wa gurrah." Ya. Jadi Nabi pernah memutuskan suatu permasalahan ya, yang berkaitan dengan kisah dua perempuan yang saling berseteru. Ya, dua perempuan saling berseteru. Salah satu dari dua perempuan ini adalah perempuan yang terpandang, ya, termasuk anak pembesar kaum itu. Ya, jadi Hamal bin Nabigah ini protes kepada keputusan Nabi, gimana bisa kita menghukum seorang perempuan yang mulia terkenal di kaumnya. Gitu. Ini kan mencoreng nama baik keluarga besarnya. Gitu. Ya. Kaifa aghramu ma la syariba wala akal wala nataqa wala istahal famithlu dzalika yutal. Ya. Jadi perempuan tersebut ya, yang mulia tersebut ternyata dia selain dia mulia dia juga sedang hamil. Ya, tapi kan dia bersalah masalahnya. Ya. Nah, maka bagaimana kita aghram, kita mendenda, ya, kita menghukum, ya, mala syariba wala akal, sesuatu yang tidak makan, tidak minum, tidak makan, wala nataqa wala sihal, dia tidak bisa ngomong, tidak juga bisa berpindah tempat, ya, karena dia dalam perut. Kan janin dalam perut, gimana kita menghukumi janin dalam perut? Ya. Famithlu dzalika yutol. Ya, seperti ini udah tinggalkan aja. Ini perkataan Hamal bin Nabigah ini pakai apa? Pakai saja kan? Ya, kaifa aghramu ma la syariba wala akal wala antaqa wala istahal famithlu dzalika yutol, lam ujungnya. Ya. Kalau Anda perhatikan sih ada takalluf di sini. Karena dia mengatakan ma la syariba wala akal. Ya, seharusnya kan makan dulu baru minum. Ya kan? Seharusnya mala akala wala syariba. Tapi kalau pakai mala akala wala syariba nggak ada sajaknya. Ngerti ya? Akhirnya dirubahlah susunannya sama si Hamal bin Nabigah ini. Maka ini contoh dari suatu sajak yang pada sajak walihada qala mala syariba wala akal. Nah itu dia. Walam yaqul mala akal wala syarib ma'anal ada anal akla yuqaddam ala syurb. Waqala Nabi alaihissalam, maka Nabi mendengar perkataan Hamal bin Nabigah tadi, innama hada min ikhwanil kuhan. Ini saudaranya, termasuk saudaranya dukun, ya, al-kuhan. Ya. Karena yang biasanya menggunakan sajak itu adalah jampi-jampinya dukun. Ya, jampi-jampinya dukun itu pakai sajak. Ya, tujuannya adalah untuk menipu orang. Ya. Min ajli saj'ihi alladhi sajak. Ay min ajli kalamihil masju' li'anna al-kahin ya'ti bi kalamin masju'in liyunammiqal kalam fayakuna ashadda taraban lil asma'. Nah, jadi jampi-jampi itu
Ya, kalau antum pernah tahu atau ya, pernah berkenalan dengan hal-hal seperti itu, ya, banyak ya, sihir-sihir itu dia ditulis ya, dengan menggunakan sajak, ya, sehingga mudah untuk diingat, ya, mudah untuk nempel atau berada di alam bawah sadar seseorang. Itulah kenapa kalau kita dengar lagu, musiknya enak, liriknya bagus, ya, cepat kita hafal, ya kan? Dengar sekali dua kali langsung hafal. Kenapa kok dengar Al-Quran nggak begitu? Nah, karena itu tadi ya, adanya saja itu, kemudian kata-katanya tepat sesuai dengan kondisi. Antum lagi sedih, misalkan dengar lagu-lagu sedih, ya, akhirnya tertanam di alam bawah sadar. Ya, makanya salah satu cara untuk ya, merusak generasi muda itu adalah dengan melalui musik. Ya, tanpa sadar itu, ya, tanpa sadar ya, seorang musisi itu ya, ketika dia berhasil menciptakan lagu yang tenar, ya, itu berarti dia telah mampu menanamkan pengaruh yang kuat dalam pikiran para pendengarnya. Ya, makanya orang kalau sangat mengidolakan seorang penyanyi, ya, itu kan rela jauh-jauh datang ke konsernya, teriak-teriak, nggak sadar diri, ya. Ya, itu berada di bawah pengaruh dari musik-musik tersebut. Ya, karena kalau sudah terkecanduan dengan hal seperti itu susah untuk terlepas. Nah, salah satu yang menyebabkan musik tersebut susah untuk dilupakan adalah karena saja itu ujung-ujungnya sama. Wal khulasa anna saj'al mutakallafa madmum. Ringkasannya, kesimpulannya bahwasanya saja yang berlebihan itu tercela. Wa kadzalika saja alladzi yuradu bihi ibtalul haq. Juga saja yang tujuannya adalah untuk membatalkan sesuatu yang benar. Lakinnal awwala madmumun min haitsu syakal wa tsani madmumun min haitsul madmun. Ya. Saja yang berlebihan itu kenapa ditercela? Tercela dari sisi bentuknya, membebani diri sendiri dengan sesuatu yang tidak semestinya. Adapun saja ya, sajaknya para tukang sihir itu tercela dari sisi materinya. Ya. Jadi kalau ada tukang sihir ya, mengucapkan jampi-jampi yang ada sajaknya dan sajaknya tidak berlebihan, tidak memaksa-maksakan diri, ya, apakah dia lantas menjadi terpuji? Nggak begitu. Jadi mau dia ya, apa namanya, mutakallaf atau ghair mutakallaf, ya, kalau isi dari sajaknya itu adalah ya, menyelisih kebenaran, maka dia tetap tercela. Baik. Amma saja alladhi la yubtilu haqqan wa la ya'ti mutakallafan fa hadha mahmud li'annahu la syakka yuhassinul kalam. Jadi berhati-hati dalam masalah saja ini, ya, harus diperhatikan ada takalluf atau tidak, dan harus diperhatikan juga materinya, isinya, apakah dia menyelisih kebenaran atau tidak. Wasaja ma'khudun min saj'it tayr wa huwa tarannumuha bi aswatiha. Kata saja ini diambil dari kata saja'it tayr, burung bersajak. Ya, jadi suara burung itu dinamakan sajak juga. Ya, ya tarannum itu bahasa kita apa ya, kicauan ya. Ya. Kayak orang ngomong kayak gitu ya. Kayak ada nadanya. Nah, kayak gitu kan suara burung. Ya, suara kicauannya. Fakadzalika alladzi yatakallam bisaja yatarannam bi kalamihi. Yatarannam itu pakai nada maksudnya. Haitsu yaj'aluhu ala maqatin muayyanatin muttafiqah. Ya, dia menggunakan potongan-potongan yang tertentu. Ya, coba antum lihat lirik-lirik lagu itu ya. Lirik-lirik lagu itu kalau ditulis kan rapi dia. Ya, kata-katanya itu jumlahnya sama-sama ke bawah gitu kan. Ya, itu maksudnya maqati di sini. Wal ibratu bil harfil akhir. Jadi patokannya itu kepada huruf terakhir. Hatta law kanatil kalimatan ghairu muttafiqatain fi ma siwahu falayhu. Meskipun huruf-huruf sebelumnya nggak sama nggak masalah. Yang penting huruf terakhirnya sama. Gitu ya. Huruf terakhirnya sama. Baik. Nahwa al-insan bi adabihi la bizihi wa siyabihi. Contohnya misalkan perkataan yang masyhur, manusia itu dilihat dari adabnya, la bizihi wa siyabihi, bukan karena seragam atau bajunya. Ya. Qala syarihuna wa tawafuq yakunu fil harfil akhir nahwa al-insan bi adabihi la bizihi wa siyabihi. Wa hadha sahih, wal insan bi adabihi la bizihi wa siyabihi. Bainal kalimatain ada bihi wasiyabihi, ada saja di situ. Ya. Al insanu bi adabihi, hi, la bizihi, hi lagi, wasiyabihi, hi lagi. Saja. Baik.
Ya, idhuma muttafiqatan fil harfi al-akhir. Jadi huruf-huruf sebelumnya nggak masalah beda, yang penting huruf akhirnya sama. Wal makna fi hadzal masal sahih. Ini namanya masal ya. Masal itu kata-kata yang masyhur, sering dipakai. Misalkan kalau dalam bahasa Indonesia ya, kita katakan air susu dibalas air tuba, misalkan. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, itu namanya masal. Bagaikan pungguk merindukan bulan. Nah, itu namanya masal. Baik. Jadi makna dari masal ini sahih, bagus maknanya. Ya, faqad tsabatani Nabi alaihi wasallam, karena ada hadis yang senada dengannya, yaitu innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Jadi Allah tidak melihat kepada bentuk-bentuk dan harta-harta kalian. Ini kan senada dengan perkataan tadi bahwasanya manusia itu patokannya adalah kepada adabnya, bukan kepada bajunya, bukan casing luarnya. Fal insan laisa bizihi wa thiyabihi bal huwa bi adabihi. Baik. Wa nahwa, contoh lain misalkan perkataan yatba'ul asja'a bi jawahiri labdihi wa yaqra'ul asma'a bi zawajiri wa'dhihi. Ya. Baik. Jadi syahidnya di situ dikata ya lafzihi sama wa'dhihi. Ya, ujungnya sama. Fal mu'allifu rahimahullah lam yadhkur hukm as-saja' hal huwa mamduh wa hasan wa min al-balaghah am annahu madmum. Walakinahu atlaqa alaihi faqat annahu min al-muhassinati al-abdiyah wa huwa kadhalik. Lakin idza kana hadha tahsin yatgha 'ala al-ma'na fa innahu yu'addu rakakatan. Jadi saja itu ya, apa hukumnya? Penulis nggak menyebutkan hukum saja di sini. Ya, tidak disebutkan hukum saja. Ya, adapun kalau hukum yang sebelumnya tadi jinas disebutkan hukumnya ya. Ya. Tapi kalau saja nggak disebutkan hukumnya di sini. Mutlak. Nah, ini kan kita lagi bahas muhassinat lafziyah. Muhassinat artinya memperindah. Sesuatu yang memperindah berarti dia juga harus indah, harus hasan dulu, gitu kan? Nah, berarti kalau kita melihat dari perkataan penulis matan ini, berarti saja itu adalah sesuatu yang baik. Apa maksudnya? Nah, tapi ya saya di sini menambahkan catatan. Memang baik saja itu. Akan tetapi kalau dia yatgho alal makna di catatannya, itu patokannya. Yatgho alal makna artinya melampaui makna. Ya, maksudnya dia udah keluar dari jalur gitu. Temanya ini karena dia menggunakan saja keluar dari jalur. Ya, maka yu'addu rokakatan. Maka yang seperti ini dianggap rokakah. Rokakah itu yang dhaifah. Ya, perkataan yang rokik itu perkataan yang lemah. Tadi katanya benar apa enggak? Benar, tapi lemah. Ya, lemah itu maksudnya ya di antara benar sama salah. Ya. Ya, karena dia hampir-hampir menyelisihi ya, kaidah gitu. Wala yu'addu minal balaghah. Tidak dianggap bagian dari balaghah itu. Lianna ba'dal musannifin yatakallafu fi saja'. Sebagian penulis kitab mereka berlebihan dalam masalah saja ini, hatta innahu ya'ti bil kalimatil gharibah sa'batul faham. Sampai dia mendatangkan menggunakan kata-kata yang asing, yang susah untuk dipahami. Ya, padahal masih ada kata-kata yang lebih mudah untuk dipahami. Wa kullu dzalika min ajli saja'. Ya, itu semua karena tujuan saja. Ya, daripada dia mengatakan ijtama'a, dia mengatakan ifranqa'a, gitu kan. Ya. Ya, kenapa nggak katakan ijtama'a yang lebih mudah dipahami semua orang? Kenapa gue katakan ifranqa'a? Ifranqa'a nggak semua orang tahu. Ya. Wa hadza laysa bisahih bal yasja'u idza ja'a afwan min at-tabi'ah wa hadza thayyibun wa maqbul. Tapi kalau saja itu datangnya ya serta merta begitu saja merupakan tabiat kebiasaan, maka itu sesuatu yang baik, sesuatu yang maqbul. Wala syakka anna saj'a al-afwi yuhassin al-lafdh. Nah, saja al-afwi itu maksudnya saja yang datang begitu saja, ya, datang karena naluri, ya. Amma ma'at takalluf fala, ya, walihada lamma qala Hamal ibn Nabi qali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa aghramu ma la shariba wa la akal wa la nataqa wa la istahal kamithlu dhalika yutal fa qala Nabi inna ma hadha min ikhwanil kuhan min ajli saj'ihi alladhi saj'a. Baik. Jadi Hamal bin Nabi Goh ini bukan dianya saudara dukun, bukan. Maksudnya ucapanmu ini wahai Hamal mirip seperti ucapan para tukang dukun, para tukang sihir. Ya, maka ini berarti kan celaan berarti. Ya. Nabi bersaja juga kan di dalam hadis sebelumnya kan. Ya. Qada'ullahi haq dan seterusnya, ausaf dan atab itu kan saja juga.
Nabi di sini mencela orang yang bersaja, padahal beliau juga bersaja. Kenapa beliau cela? Ya, karena takalluf. Ya, karena perkataan dari Hamal bin Abi Go itu takalluf. Fahada saja asara madmuman min haitsu mawdu'ihi. Ya, juga dari sisi temanya. Kenapa dia dikatakan dari sisi syakalnya dia takalluf, dari sisi maknanya juga nggak benar karena dia protes kepada keputusan Nabi. Kan nggak boleh kita protes keputusan Nabi. Kalau Nabi mengatakan A, ya udah harus diterima, kan itu wahyu. Fahada saja sara madmuman min haitsu mawdu'ihi wa qad yakunu ghairu mutakallaf lakin min ajli mawdu'ihi sara madmuman li'anna al-murada bihi raddu hukmin Nabi alaihi wassalam. Jadi sajanya Hamal bin Abi Goh tadi, ya meskipun tidak ada takalluf, katakanlah nggak ada takalluf di situ. Meskipun ada, ya katakanlah seandainya tidak ada takalluf, tetap ya, ini adalah perkataan yang mazmum karena dia ya, menyelisihi ya, ketetapan Nabi. Idzan yakunu saj'u mahmudan illa idza kana mutakallafan au kana yuradu bihi al-batil wa raddu al-haq. Waqad kana al-arabu qadiman fusaha'u bulagha yahunu 'alaihim hadha saja'. Orang-orang Arab zaman dahulu itu terkenal dengan ketinggian sastra mereka. Mereka itu berada di puncak sastra dalam jahiliyah. Jadi yahunu 'alaihim saja'. Jadi bagi mereka saja itu sesuatu yang normal, sesuatu yang gampang begitu. Ya. Wa yasulu 'ala qarihatihim, mudah mereka tiba-tiba mengeluarkan saja itu bagi mereka sesuatu yang gampang. Karena keseharian mereka memang begitu. Kalau nazarna ila kalam Imrul Qais wa ghairihi minal bulagha'il fusaha la wajadna anna fi kalamihi saj'an. Contohnya kalau kita baca mu'allaqatnya Imrul Qais, ya, Imrul Qais ini salah seorang penyair zaman jahiliyah, ya, salah satu dari penulis Ashabul Mu'allaqatis Sab'a. Salah satu dari penulis Mu'allaqat yang 7. Salah satunya adalah Imrul Qais. Ya. Jadi kalau kita baca karyanya Imrul Qais itu banyak saja di situ. Walakinnahu mahmud. Nah, kan tapi itu ya, saja yang terpuji. Fala tajidu fihi takallufan, karena enggak berlebih-lebihan situ. Ya. Walakinna al-an idza arada al-wahid minna an ya'ti bi syai'in yasir min as-saj'a faqad yastaghriqu waqtan tawilan. Kalau zaman sekarang bahasa Arab telah melemah. Ya, penggunaan tidak sehebat, tidak semegah di zaman dulu. Maka kalau kita ingin membikin saja itu mikir lama. Wa idza wajadal kalimah faqad takunu gharibah wa la ya'rifu ma'naha illa huwa. Kadang dia ketemu kata yang cocok untuk sajanya, tapi kata itu asing. Ya, bunyinya sudah pas, rimanya sudah pas, ya, sajanya sudah pas, akan tapi kata itu asing, cuma dia doang yang tahu artinya. Wa qad la yafuzu fin nihaya bima arada. Ya, akhirnya tidak tersampaikan apa yang diinginkan. Illa indaman wahabahullahu al-fasahata wal balagha, kecuali orang-orang yang Allah anugerahkan kepadanya kefasihan dan kebalaghahan di dalam berbicara. Fatatawala alaihil kalimat bi suratin afiyatin fi suhulatin wa yusrin. Orang-orang yang seperti ini ya gampang dia memilih kata-kata yang mudah dipahami dan kata-kata yang ada saja. Baik, itu dia pembahasan tentang as-saja. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah taala di kesempatan selanjutnya kita akan ambil muhassinat labdiyah yang terakhir, yaitu al-iqtibas. Ini adalah akhir dari pembahasan kita, baru kemudian kita masuk ke khatimah husnul ibtida dan husnul intiha. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.